Ketika kita berbicara tentang investasi, pikiran langsung tertuju pada saham, obligasi, reksadana, atau bahkan kripto. Tapi tahukah kamu, ada beberapa aset alternatif yang jarang dibicarakan, anti mainstream, dan punya potensi return yang luar biasa. Hari ini, kita akan membuka mata kita bahwa dunia investasi jauh lebih luas dari yang kita kira. Mari kita bahas lebih dalam. Ya, selamat pagi, selamat datang di Giant Economic, gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Bersama saya, Kidung Alexander sebagai host kamu hari ini. Kalau kamu baru di sini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe di bawah untuk terus support kami, bikin konten-konten yang valuable buat bikin kamu update terus setiap hari. Thank you. Episode kali ini kita akan membahas tentang aset alternatif. Investasi yang tidak biasa, penuh resiko, tapi juga penuh dengan peluang. Tujuannya di sini adalah murni awareness bahwa dunia investasi tidak sesempit yang kita bayangkan. Investasi yang kebanyakan dari kita tahu, investasi tradisional seperti saham dan obligasi memang populer. Namun, investor besar justru seringkali mencari aset alternatif untuk diversifikasi dan potensi return yang lebih tinggi. Aset alternatif yang kita sedang bicarakan saat ini bisa berupa barang fisik, hak cipta, atau bahkan sesuatu yang unik dan jarang terpikirkan. Mari kita telusuri lebih dalam. Beberapa aset alternatif yang menarik bagi para investor besar pastinya akan membuat kamu jadi tahu, oh, ada ya aset alternatif investasi yang seperti ini ternyata. Mari kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, Wine and Whiskey Collection. Koleksi minuman berkelas bisa jadi aset investasi. Nilainya tidak pernah main-main karena selalu meningkat seiring kelangkaan dan reputasinya. Lelang botol whisky edisi terbatas di London pernah mencapai hingga ratusan ribu dolar nilainya. Yang kedua, seni koleksi antik. Mulai dari lukisan, patung, atau barang antik yang bisa jadi aset yang bernilai sangat tinggi. Orang bilang ini membuang-buang uang dan murni hanya untuk hobi mahal belaka. Namun, justru inilah yang tidak disadari atau terpikirkan oleh kebanyakan dari kita. Karya seni Banksy, contohnya, yang awalnya dijual murah, kini bernilai jutaan dolar. Yang ketiga, hak musik dan royalti. Memilih hak cipta lagu atau musik bisa juga memberi aliran pendapatan pasif yang tidak pernah bernilai rendah. Nah, sebagai contoh, beberapa investor membeli katalog musik artis besar untuk mendapatkan royalti dari streaming mereka. Ini adalah sebuah langkah yang cerdas untuk bisa kita pelajari lebih dalam ke depannya. Yang keempat, domain dan website premium. Well, yang satu ini yang paling menarik buat saya secara pribadi, karena tidak pernah kita duga sebelumnya. Nama domain yang unik dan yang tentunya menjual bisa jadi aset yang sangat berharga. Contohnya, domain business.com pernah dijual seharga lebih dari 7 juta dolar. Ini tentu sangat menarik untuk bisa kita pelajari lebih dalam. Jika kamu ada informasi lebih dalam tentang kisah unik satu ini, feel free buat tulis di kolom komentar di bawah. Yang kelima, sneakers dan fashion limited edition. Barang fashion edisi terbatas atau limited edition bisa jadi aset dengan nilai yang jual lebih tinggi di masa depan. Kolektor sneakers tahu betul tentang hal ini, dan perilisan sneakers dengan tag, cerita, atau warna dan model yang rare atau langka bisa jadi aset alternatif mereka yang layak untuk kamu pertimbangkan ke depannya sebagai diversifikasi portofolio kamu. Sneakers Air Jordan edisi langka akan dilelang hingga puluhan ribu dolar. Yang keenam, komoditas langka seperti logam tanah langka, rare earth metals yang digunakan dalam teknologi modern saat ini. Ini lebih tepatnya yang akan bernilai sangat tinggi ke depannya. Apalagi jika diiringi dengan kemajuan transportasi EV ke depannya. Mari kita lihat saja ke depannya. Mari kita pelajari secara mandiri dan mari kita telusuri lebih dalam bagaimana
ini ada kemungkinan bisa menjadi potensi aset alternatif lain. Harga lithium melonjak drastis karena kebutuhan baterai kendaraan listrik. Bayangkan saja untuk belasan atau puluhan tahun ke depan seperti apa. Tapi mari kita kritisi sebentar, apakah aset alternatif benar-benar layak untuk semua orang? Atau hanya untuk mereka yang punya modal besar dan akses informasi yang tidak terbatas? Resikonya ya di sini jelas tinggi ya. Harga bisa fluktuatif, likuiditas rendah, dan kadang sulit menilai nilai yang sebenarnya. Pertanyaan perlu kita miliki di benak kita, apakah kita siap menghadapi resiko jika aset alternatif ini tidak laku atau nilainya jatuh sejatuh-jatuhnya? Namun di sisi lain, aset alternatif bisa memberikan peluang diversifikasi yang tidak bisa ditawarkan oleh aset investasi seperti saham atau obligasi. Dan jika kita tarik lebih jauh, apakah kita berani keluar dari zona nyaman yang tradisional untuk mencoba sesuatu yang lebih unik di masa mendatang? Ini perlu kita tanyakan pada diri sendiri mulai dari sekarang. Jawabannya hanya kamu yang tahu. So, dengan semua aset yang menarik yang kita bahas sebelumnya, apa yang bisa kita pelajari dari episode Giant Economic hari ini? Yang pertama, dunia investasi yang nyata sebenarnya jauh lebih luas daripada hanya sekedar saham, obligasi, atau kripto yang baru kita ketahui baru-baru ini. Yang kedua, aset alternatif yang bisa kita pertimbangkan untuk dimiliki masa depan bisa berupa seni, koleksi, royalti musik, domain, sneakers, hingga komunitas langka. Selalu ingat di benak kita bahwa potensi return yang tinggi juga selalu berbanding lurus dengan resiko yang juga besar. Awareness di sini penting. Karena itulah episode ini dibuat. Jangan hanya terpaku pada investasi mainstream. So, diversifikasi bisa memberikan peluang sekaligus perlindungan dari volatilitas pasar tradisional. So, apa kesimpulan yang bisa kita ambil pagi ini? Aset alternatif adalah bukti bahwa dunia investasi penuh dengan kejutan. Bagaimana tidak? Dari mulai wine hingga sneakers, dari seni hingga royalti musik, semua bisa jadi peluang aset alternatif untuk kita. Resiko memang tinggi, tapi potensi return juga luar biasa. Pelajaran pentingnya adalah jangan membatasi diri kita pada investasi tradisional. Dunia terus berubah, dan aset alternatif bisa jadi pintu masuk menuju peluang yang baru. Dengan kesadaran penuh, kita bisa melihat bahwa investasi bukan hanya soal angka, tapi juga soal kreativitas dan keberanian mengambil langkah yang berbeda. Selalu ingat bahwa investasi bukan hanya saham dan kripto. Aset alternatif bisa jadi harta karun masa depan. Dan untuk kamu yang ingin benar-benar siap menghadapi masa depan ekonomi global, jangan lewatkan ebook terbaru dari Giant Hara yang berjudul Apa Dolar Yang Kita Kenal Akan Mati. Harga memang, kembali normal, Rp44.000, tapi isinya tetap luar biasa, valuable. Ebook ini membahas masa depan mata uang global dan bagaimana kita bisa bersiap menghadapi perubahan yang besar. Di dalamnya terangkum materi tentang stablecoin, manfaat, peluang, serta resiko di baliknya untuk masa depan industri keuangan yang bisa jadi pembeda buat kamu yang siap menghadapi perubahan. Dan untuk kamu yang merasa tertinggal. Segera dapatkan dan pastikan kamu juga termasuk orang yang siap menghadapi masa depan finansial. Klik link.id/Giant Hara untuk dapatkan e-booknya sekarang. Atau agar lebih mudah, kamu bisa klik link di bio channel kita. Thank you and happy spending. Anyway, Micro Podcast Giant Economic akan selalu hadir setiap hari Sabtu pukul 7 WIB. Jadi jangan sampai kelewatan. Support terus channel kami, Giant Hara Digital Product Publishing, biar kita bisa terus grow bareng menuju masa depan yang lebih gemilang. So, terima kasih sudah mendengarkan Giant Economic, gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, comment, and share untuk terus support kami, memberikan value buat kamu lewat produk dan konten yang kami sajikan. Follow media sosial kami di Giant Hara, ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Follow juga Instagram dari host kamu hari ini, @kidomaleksan. Alright, akhir kata, perubahan itu pasti, jadi jangan pernah berhenti buat upgrade diri kamu setiap hari. Itu aja untuk episode kita kali ini. Like kalau kamu ngerasa episode kali ini bermanfaat buat kamu. Kita bertemu lagi di episode minggu depan. I guess I'll see you around. Have a good weekend.